harga aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pasar dan harga. Nah, kali ini kita akan belajar menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 revisi 2018. Dalam belajar kali ini kita akan disuguhkan dengan tujuan pembelajaran yang harus kita penuhi. Yang pertama, diharapkan nanti setelah belajar mampu mengidentifikasi fungsi pasar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi jenis-jenis pasar. Dan yang ketiga, diharapkan siswa dapat menelaah proses terbentuknya harga pasar. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, Ibu mau bertanya, apakah kalian masih ingat kegiatan distribusi barang dan jasa pada materi sebelumnya? Nah, apakah juga kalian tahu di mana pedagang melakukan kegiatan penjualan barang dan jasa? Lalu, bagaimana bisa terbentuk harganya? Nah, baiklah, kita akan melihat selanjutnya pembahasan dalam materi kali ini, yaitu pasar. Di mana pasar? Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa pasar adalah tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, di mana mereka melakukan transaksi jual beli dengan melakukan tawar-menawar terlebih dahulu. Nah, setelah tawar-menawar terjadi, akan terbentuklah kesepakatan yang akan membentuk harga pasar. Nah, kita akan melihat beberapa fungsi pasar. Yang pertama, fungsi distribusi. Kemudian yang kedua, fungsi pembentukan harga. Dan yang ketiga adalah fungsi promosi. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan menguraikan satu persatu. Fungsi pasar sebagai fungsi distribusi, di mana pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli. Produsen dapat memasarkan barangnya secara baik, secara langsung maupun secara tidak langsung, yaitu melalui perantara. Nah, melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Lancarnya distribusi barang dan jasa menunjukkan berfungsinya pasar tersebut dengan baik. Nah, kita masuk ke dalam fungsi yang kedua, yaitu fungsi pembentukan harga. Nah, pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar, dan pada akhirnya terjadilah kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli. Tawar-menawar ini biasanya terjadi di pasar tradisional. Nah, selanjutnya kita akan melihat fungsi yang ketiga, yaitu fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang dan jasa
apalagi ditunjang oleh kualitas barang yang bagus dan harga yang murah. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan masuk selanjutnya kepada jenis-jenis pasar. Yang pertama, jenis pasar menurut wujudnya. Itu terbagi dua. Yang pertama pasar konkret dan yang kedua pasar abstrak. Nah, kita akan melihat tentang pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar nyata, yang mana unsur-unsur pasarnya terdiri dari penjual, pembeli, dan barang-barang yang diperjualbelikan ada pada pasar tersebut. Nah, yang kedua pasar abstrak, kita mengetahui bahwa pasar abstrak adalah pasar yang antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung di dalam pasar, tetapi melalui alat komunikasi. Contohnya pasar-pasar online yang zaman sekarang ini makin marak kita jumpai. Di mana-mana kita mau membeli sesuatu, kita tinggal memesannya melalui secara online ya, seperti itu. Dan selanjutnya jenis pasar yang kedua yaitu pasar menurut barang yang diperdagangkan. Ada dua, yang pertama pasar konsumsi dan yang kedua pasar barang. Nah, pasar konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Sedangkan pasar barang produksi yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya pasar tenaga kerja, pasar bahan-bahan baku, alat-alat produksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis pasar yang ketiga, yaitu pasar menurut luas jaringan distribusi. Terbagi atas 4 bahagian. Yang pertama kita lihat ada pasar setempat. Pasar setempat adalah pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Sedangkan pasar nasional yaitu pasar yang mencakup pembelinya dalam wilayah suatu negara, penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Nah, yang ketiga pasar regional yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Nah, yang keempat adalah pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk seluruh masyarakat yang ada di beberapa negara. Nah, selanjutnya kita lihat lagi jenis pasar menurut penyelenggaraannya. Di sini terbagi 4 juga, yaitu 1, pasar harian. Nah, pasar harian adalah pasar yang melakukan kegiatannya setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, yang kedua, pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contohnya, pasar hewan yang hanya dibuka setiap hari Minggu. Atau pasar malam yang dilaksanakan misalnya setiap malam Jumat.
sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu ataupun produk-produk yang spesial. Contohnya Pekan Raya Jakarta, contohnya Pasar Herau di Kutai Kartanegara yang dilaksanakan setiap sekali setahun setiap kita mengadakan perayaan Herau. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat jenis pasar lainnya, yaitu pasar menurut organisasi atau strukturnya. Terbagi atas dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga sudah ditentukan oleh kekuatan pasar. Nah, yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Penjual dan pembeli bebas dalam menentukan harga barang yang mereka perjualbelikan. Kemudian kita masuk bagian yang ketiga, yaitu proses terbentuknya harga pasar. Nah, proses terbentuknya harga pasar ini melalui suatu proses yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ada proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan dengan pembeli. Nah, harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli. Nah, silakan perhatikan bagan yang ada di bagian sini. Di atas ditentukan harga pasar, kemudian harga pasar dipengaruhi oleh permintaan, di mana apabila terjadi permintaan yang banyak akan berakibat kepada harga pasar yang akan membuat harga pasar akan lebih mahal. Kemudian dengan ada pengaruh penawaran. Apabila banyak barang yang ditawarkan, akan mempengaruhi harga menjadi lebih murah. Sehingga dalam proses permintaan dan penawaran di sini terjadilah proses tawar-menawar yang akhirnya terbentuklah harga pasar yang biasa disebut harga keseimbangan. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini demikian materi tentang pasar yang Ibu bisa jelaskan. Sungguh banyak pengertian dan penjelasan tentang pasar, tapi kali ini hanya inilah yang Ibu sempat jelaskan. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai pasar yang Ibu sudah
kalian teliti di pasar, mencari datanya. Satu, kalian menentukan barang pilihan apa saja. Barang-barang yang diperdagangkan itu kalian buat data jenis-jenis barang yang diperdagangkan. Kemudian yang kedua, kolom berikutnya kalian membuat berapa besarnya omset atau modal setiap penjual yang ada di pasar tersebut. Nah, yang ketiga, kalian menanyakan atau mencari tahu berapa banyaknya pedagang yang ada di pasar yang kalian teliti. Dan yang keempat, kalian mencari tahu harga-harga barang atau jasa yang diperdagangkan di pasar tersebut. Kalian buat dalam satu kolom, dalam satu lembar kerja terdiri dari 4 kolom. Judul pertama Ibu ulang, barang apa saja yang diperdagangkan. Yang kedua, berapa besarnya modal atau omset para penjual. Yang berikutnya, berapa banyaknya pedagang yang ada di pasar. Dan yang keempat adalah harga-harga dari barang tersebut. Nah, ini ya pastinya berbeda ya. Berapa banyak pedagang berarti omset pedagang masing-masing satu dengan yang lain pastinya berbeda. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, itu silakan dikerjakan LKPD-nya. Nanti diserahkan kepada guru bidang studi masing-masing di sekolahnya. Kemudian kita akan mengadakan refleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa sajakah yang kalian peroleh dari hasil belajar kita hari ini? Yang kedua, bagian manakah yang mungkin masih membingungkan kalian? Dan yang ketiga, bagaimanakah perilaku belajar kalian dalam proses pembelajaran kita hari ini? Itu boleh kalian tambahkan di bawah buku catatan kalian sebagai refleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan berikutnya silakan pelajari materi tentang peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam ekonomi. Untuk pertemuan berikutnya silakan membaca di buku-buku paket yang kalian miliki atau yang dipinjamkan dari perpustakaan, dan juga silakan mengakses melalui situs internet yang tersedia. Oke, anak-anakku sekalian, dalam memenuhi kebutuhan manusia akan berupaya untuk memperoleh barang dan jasa. Barang ataupun jasa yang kita butuhkan sebagian besar disediakan oleh pasar. Nah, sebagai konsumen yang cerdas harus bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan. Jangan karena harga suatu barang murah, semuanya lantas kalian borong. Padahal barang tersebut bukanlah kebutuhan utama. Jadi, intinya sebelum belanja harus ada skala prioritas, yaitu mendahulukan kebutuhan pokok, baru kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, selanjutnya saat gagal, kamu hanya perlu untuk memulai lagi dengan cara